Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru Indonesia. Yang kami hormati Bapak Anang Purwito selaku fasilitator saya. Yang kami hormati Ibu Eka Oktavia yang kami hormati. Dalam kesempatan ini kami sebagai TGB Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan bermaksud mendalami ilmu terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, hari ini saya mendatangi seorang pemimpin yaitu dari SDN Karangaya 2, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Baik, kita mulai hari ini untuk wawancara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih, Bapak ya sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya maksud dan tujuan kami ke sini adalah ingin mendalami bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin selama ini di lembaga tersebut. Yeah. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan harus kami sampaikan. Mungkin nggak begitu banyak, Bapak. Ya, hanya sedikit saja. Ya, dari situ ada 9 pertanyaan. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu. Amin. Dari sekian Pertanyaan. bentuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saya, mudah-mudahan saya juga bisa menjawabnya. Monggo. Baik, Bapak. Yang pertama ini, Pak, terkait bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, itu bagaimana Bapak mengidentifikasi itu? Terima kasih Pak Joko. Sampai guru agama ya, SDN Karangaya 2. Kami mencoba untuk menjawab pertanyaan panjenengan terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Memang seringkali kita kadang selaku seorang manajerial pimpinan itu dihadapkan ada dua pertanyaan atau dua pengambilan keputusan yang hal ini harus betul-betul kita pikirkan sebelumnya agar nanti ketika kita mengambil keputusan terutama yang terkait dengan etika atau moral itu ini harus berhati-hati. Kami mencoba untuk memberikan jawaban. Ketika seorang pimpinan atau seorang manajerial menemukan satu kasus yang hampir kasus tersebut merupakan satu pilihan, ketika kita harus memilih salah satu yang berkaitan dengan moral maupun etika itu harus ya sebenarnya kita pikir dulu. Ya. Karena nanti ketika kita sudah ambil ternyata ini salah, baik salah menurut aturan maupun salah yang memang kita belum tahu. Tapi terkait dengan ini kami mencoba, biasanya saya tidak langsung ambil keputusan sendiri karena ada kasus-kasus itu di lembaga yang berhubungan dengan pengajar atau dewan guru maupun dengan siswa dan wali murid. Itu biasanya kami pilah-pilah dulu, pertanyaan ini arahnya kemana. Kalau mungkin cukup diselesaikan dengan guru, barangkali tidak hanya kenakalan anak didik, ya kita serahkan kepada guru yang bersangkutan. Kalau itu nanti di situ ada jalan buntu, baru kami mencoba untuk mengurai dan kita bicarakan bersama. Oh gitu, Pak ya? Iya. Tidak hanya langsung begitu ada kasus saya ambil sendiri. Karena kami dengan guru bukan satu
pimpinan dan anak buah, Nggih. tapi saya mengangkat sebagai mitra kerja. Ya, mitra kerja. Baik, Pak. Mungkin yang soal apa itu pertanyaan yang pertama itu sangat menarik Pak ya. Ya. Saya sangat suka seperti itu dari kepemimpinan seorang kepala sekolah di Sembaka tersebut. Mungkin pertanyaan kedua Bapak, selama ini gitu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Nah, itu bagaimana dengan mengambil keputusan itu Bapak? Kami selama diangkat menjadi kepala sekolah sejak tahun 2014 Ya. sampai sekarang sudah 2 periode. Ya, mungkin kalau saya belum pensiun sudah kena regulasi. Kalau memang regulasi itu masih bisa berjalan, masih dijalankan. Iya. Tapi alhamdulillah selama ini kami mengambil keputusan itu ya tadi sudah di awal saya sampaikan. Saya belum pernah mengambil keputusan karena emosional pendapat saya. Tapi kita bicarakan. Karena ini yang harus saya putuskan sama-sama baik. Iya. Ya, secara nggak langsung kami terima. Artinya masukan-masukan dari Dewan Guru yang tidak beresiko. Tampung dulu. Kita tampung dulu, ya kita tampung, baru nanti kita ambil keputusan secara diambil kesepakatan bersama. Kalau itu memang sudah nampaknya teman-teman atau mitra kerja saya itu ya setuju, ya kita ambil. Ya. Atau dua-duanya karena itu memang sama-sama baik itu untuk lembaga maupun untuk anak didik. Biasanya kasus begini, satu sisi guru ini mengusulkan kegiatan, ya. Padahal untuk merefleksikan kegiatan tersebut dibutuhkan berbagai macam instrumennya. Iya. Misalnya berkaitan dengan ini harus melibatkan wali murid dan sebagainya. Itu yang senyampang tidak memberatkan atau kita bisa mengerjakan ya kita ambil keputusan gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Yang ketiga Bapak, ini dari lanjutan kedua dia. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan tadi pakai instrumen dan sebagainya, itu langkah-langkahnya apa saja Pak? Terus bagaimana prosedur itu seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Nggih. Setelah mengidentifikasi Ya. permasalahan, kita kumpulkan catatan-catatan kecil, ya. Kemudian kita baru mengambil inisiatif untuk memberi solusi atau masukan. Tentunya masukan ini masukan yang membangun, Iya. tidak nanti menjerat yang membuat keputusan. Nah, dari situ untuk saya selama ini memang semua saya bicarakan secara Musyawarah. Dan ini banyak berhasil. Artinya ketika keputusan itu saya tawarkan kemudian didukung, berarti itu saya punya harapan besar nantinya akan sukses. Oh gitu. Ya. Tapi ketika ada salah satu mungkin salah dua, Iya. guru yang masuk yang setuju ya kita sudah dulu, tidak langsung. Baru setelah mungkin ada alasan-alasan yang kuat, ya kalau tahu itu nanti ada yang agak memberatkan, tapi karena ini sudah pekerjaan, Iya. mau tidak mau terkait aturan yang kita laksanakan juga. Oh gitu ya. Nah, tidak ada terus apa jadi Iya. Tapi terlepas dari itu Pak ya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak, yang dengan awal Sanjang tadi. Yang jelas kan pasti kan ada dilemanya dari teman-teman guru itu. Contohnya begini, Iya. kita saat ini zaman ini kan kita tidak
bisa menekan Iya. wali murid, menekan murid maupun menekan sukuan dan lain sebagainya. Iya. Ketika ada dilema semacam itu, yang sudah diidentifikasi, ya ternyata ini resikonya. Contoh ini, Pak, kita untuk bulan depan ini ada kegiatan, ya, yang tentunya butuh biaya. Iya. Nah, ketika kita di SD mungkin ada biaya, tapi posnya tidak untuk kegiatan tersebut. Oh gitu. Ya, itu kita mesti ada cadangan dana yang di luar dana bantuan dari pemerintah. Ya, contohnya ada salah satu anak didik yang mungkin setiap harinya itu tidak sama dengan teman-temannya. Iya. Contohnya misalnya hari Senin. Hari Senin itu biasanya kan seragam merah putih. Iya. Kemudian ada upacara. Iya. Ternyata ada salah satu anak kok setiap Senin pakainya, bahkan tidak setiap Senin, hampir setiap hari. Sepatunya maupun bajunya kok tidak sama dengan Tidak sama gitu ya. Kok kadang sepatunya sudah jebol, kemudian bajunya sudah kumuh, kok tetap itu. Nah itu kita teliti dulu. Walaupun nanti di situ ada sebagian dana yang bisa untuk itu, bisa betul-betul dengan catatan betul-betul ini anak ini tidak mampu bisa. Tapi selama mungkin dana, kan kita punya dana dari kegiatan kewirausahaan. Di situ ada les komputer dan lain sebagainya. Yang walaupun kita hari itu tidak terlalu memberatkan siswa, bahkan mungkin siswa menjadi senang. Nah, biasanya hanya tulisan HP, saya kira diberi lagi sometik dan lain sebagainya, dari gambar dan sebagainya. Dan dari kegiatan itu kita sisihkan. Oh gitu ya. Jadi kita tidak sampai untuk melanggar aturan yang sudah ada di buku Juknispos itu, Juknispos. Ya. Kita menyumbangkan situ nanti tidak berani. Kecuali yang kegiatan di situ ada aturan, ada petunjuknya. Itu Pak ya. Jadi langkah-langkah dengan seperti itu ya, dan diteliti ya, kemudian diteliti dengan apa adanya, kemudian dibeda-bedakan gitu Pak ya. Nah kemudian tantangan apa saja Pak yang merupakan dalam kasus-kasus dilematika saja Pak? Tadi dengan anda seperti itu. Nah, jadi tantangan apa saja? Tantangannya apa aja? Kira-kira kayak ada Poin yang tantangan itu terkait dengan kayak ada anak sekolah yang nanti mulai Senin sampai Sabtu atau sampai Rebo berbeda-beda rekamannya. Iya. Tantangan itu pimpinan gitu. Sebetulnya itu bukan, menurut saya bukan tantangan, tapi itu harus sesuatu kasus yang harus kita selesaikan. Iya. Dan itu menyangkut juga perhatian daripada seorang guru. Jadi anak tersebut sebelum kita ambil tindakan dengan hukuman dan sebagainya, biasanya mengadakan pendekatan dulu secara persuasif. Kita panggil anak tersebut, apa kasusmu di rumah, bagaimana keadaan anak. Ternyata di situ bukan amburadul keluarganya, tapi memang kurang perhatian. Mungkin kasus-kasus yang banyak itu di daerah ini ibunya menjadi TKW. Iya. Tadi Saudi atau mungkin di Thailand dan sebagainya. Kemudian setelah itu kan meninggalkan keluarga, padahal punya suami. Gini. Dalam kurun waktu belum satu tahun suaminya menikah lagi. Oh gitu. Kadang ya cara diam-diam. Jadi itu tantangan iya. dengan selama Nah, ini ya. Ya kasusnya ada seperti itu memang. Nah akhirnya anak ini siapa yang perhatikan? Biasanya dikit memang baik, ya baik suruh ngurusi salah tua, kerjaannya nggak tetap, kadang buruh tani disuruh ngurusi putunya, otomatis ini nggak terurus. Nah dari situ baru kita setelah menelusuri kita ambil solusi. Nah karena ini kita khususkan harus ada misalnya kalau seragam tadi ya kita berikan dengan dana yang mana? Ya itu tadi dana yang kita kumpulkan dari kegiatan kewirausahaan. Warung sehat, ya kan ada punya warung sehat kita. Terus kami apa itu ada kegiatan les karena memang ya setengah wajib anak apalagi kelas besar ya harus sudah mengetahui
di dunia per-IT-an. Nanti akhirnya udah menggunakan komputer semua. Nah, nanti kalau tidak kita perhatikan kasihan juga. Jadi itu. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal misalkan tentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang tadi Bapak sanjang. Nah kemudian bagaimana Bapak menyelesaikan di tempat, apa memiliki sebuah jadwal untuk kasus tadi itu, bagaimana menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa Bapak yang akan Bapak jalankan nanti? Kami dalam kegiatan tersebut ada di program tahunan ya. Dan minimal satu tahun itu artinya 1 bulan itu kita mengidentifikasi permasalahan, itu ada catatan-catatan kepala sekolah terjadi kasus apa dalam 1 bulan, minimal 1 kali kita mengisi, minimal itu ada bisa sampai 3-4 kali. Nah, ketika kasus itu muncul, kita sudah punya catatan. Mungkin bulan berikutnya ada kasusnya gitu, itu sudah siapa yang melakukan. Seperti dulu, itu kan di sini sangat LT ya, yeah. LT. Nah itu kasus pada kurang lebih tahun 2018. Si musim-musimnya anak-anak itu kegiatannya lem. Ya, jadi itu jadi ada kenakalan anak-anak. Awalnya itu ketemu saya sendiri. Awalnya anak ini kok sering ke kamar mandi. Dan itu tidak satu anak, ada sampai 5 anak itu. Apa kok rame-rame? Ternyata mereka di situ rame-rame ada dopnya lampu itu dibakar, kemudian disedot. Pokoknya berarti gitu Pak ya? Iya, katanya itu tidak tahu itu ada efek apanya. Ternyata itu ya kelima-limanya itu gantian nyedot lagi. Ada di dalamnya kasih lem itu disedot. Itu kita kasih, itu satu catatan. Teman baru anak ini kita panggil. Ternyata ini adalah hasil daripada kegiatan pergaulan di luar sekolah. Pergaulan di luar sekolah. Nah, ini dipraktekkan di sekolah. Nah, kita panggil, kita beri ya tentunya dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan seperti layaknya anak sendiri dan sebagainya. Sehingga mereka tidak merasa takut dan jerah. Karena apa? Setelah kita mengadakan pendekatan kok masih tetap melaksanakan. Nah itu kan ada ancaman, tapi bukan ancaman apa kita berikan. Ini loh nanti akibatnya setelah efek negatifnya berpengaruh dengan kesehatan, dan nanti hukumnya nanti sampai ini bisa diambil bagi orang maupun polsek dan lain sebagainya. Itu karena berapa menit, karena apa? Berarti sekolah sudah tidak mampu terlalu. Berarti orang tua juga dilibatkan gitu Pak ya? Iya. Orang tua. Kita panggil orang tuanya. Saya bisa itu. Itu kasus yang sudah mengarah pada kriminal. Kriminal gitu ya. Karena sebagian dari teman-teman mereka itu ada yang bawa sajam. Itu kalau boleh tahu kelas berapa Pak? Ya kelas besar. Kelas besar itu. 456. Itu sak koncoan. Mungkin di luar juga sudah punya grup komunitas. Jadi kita catat. Kemudian baru setelah kita mengadakan forum dengan guru, kita pecahkan. Dan salah satu guru itu biasanya ada yang nanti kepala sekolah itu mendampingi, menguatkan, mendukung untuk segala diselesaikan. Jadi itu pernah acara dengan rapat dengan guru, dengan wali murid sebagainya, itu pasti bukan masalah di lembaga tersebut. Tapi tentunya itu dalam ranah menyadarkan anak. Iya. Ya, karena guru, dewan guru, kemudian wali murid, kemudian anak, sasarannya kan pekerjaan kita dia. Iya. Bagaimana masa ini ditangani guru, para sekolah, wali muridnya? Dan ternyata selesai. Tidak ada lagi. Lalu kemudian Pak, adakah faktor atau seseorang
yang selama ini mempermudah atau membantu Anda, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dialami Bapak selama ini di PTC-nya seperti itu Pak? Ya. Kira-kira siapa yang sering membantu Bapak di lembaga tersebut dalam mengambil seperti itu? Kalau kita di lembaga ini setiap kelas kan ada pemburu Pak. Iya. Kadang ketika kita tidak mampu menyelesaikan dengan rapat dewan guru, Iya. baru kita ambil tokoh masyarakat, kita panggil tokoh masyarakat yang tentunya bukan di luar lembaga, tapi kelompok paguyuban yang ada di situ mungkin ada salah satu dua orang yang dipokokkan. Kadang ada ustadz yang di situ, dan kita sharing. Ustadznya memberikan santapan moralnya, Iya. kita mungkin bisa mengenalkan jalur hukumnya, kemudian akibat-akibat daripada kegiatan yang negatif itu. Nah, contoh yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kesehatan, tentunya ini yang berperan guru olahraga. Iya. Nah, kita ajak guru olahraga untuk bicara bersama Kolaborasi dengan terkait guru dengan olahraga gitu, ya. etika dan moral, ada guru agama, ya kita seperti yang bukan. Jadi semua keputusan yang terkait dengan dilema etika ini kita bicarakan bersama. Intinya begitu. Jadi dari faktor seseorang mempengaruhi nanti dengan adanya kolaborasi Pak ya. Iya. Dengan orang Kerjasama. tua, dengan guru, mapel atau guru kelas atau Pak ya. Ya karena masalah itu kan tidak cukup diselesaikan hanya dengan guru kelas. Iya. Itu semuanya. Apalagi akhir-akhir ini kan anak-anak sudah punya guru sendiri di luar rumah bisa di luar sekolah. Iya itu ya. Yang itu juga rumah Pak. Iya, gurunya bahkan dibawa terus. Ya. Apa yang nggak ada? Iya, semuanya ada semua. Nah, Ya. kita bisa memberikan pendidikan moralnya itu ya harus bekerja sama. Terutama adanya banyak kegiatan-kegiatan negatif baik di bidang olahraga, Iya. kesenian, kemudian di bidang pengembangan bakat dan minat. Kita sibukkan dengan itu, insya Allah lupa dengan teknis. Jadi intinya ada sebuah kolaborasi Pak ya. Iya. Iya. Oke, baik Pak. Dari semua hal yang disampaikan tadi Bapak ya, pembelajaran yang Bapak petik itu pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu bagaimana Bapak? Pembelajaran yang mulai awal tahun 2012 sampai detik ini bagaimana Bapak itu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Iya. Orang yang harus diketahui bahasanya tertibnya siswa Ya. kan bisa tertempel di situ. Iya. Kemudian kalau pendidik maupun atau guru itu ada kode etik guru. Sudah ada guru. Itu yang sering kita sosialisasikan, dibaca ulang, didalami. Kalau semua itu kan kadang-kadang lali. Jadi poin per poin itu punya nilai itu. Punya Itu suara Pak. iya. Walaupun kepala sekolah tidak membina terlalu sering ya. Kalau itu sering dibaca, insya Allah dia akan diperbaiki sendiri oleh aturan. Secara Iya. atau sadar. Karena ada hak dan kewajibannya. Haknya pemerintah sudah menggaji kita. Bahkan di dunia budaya digaji. Makanya saya menjelang pensiun ini mestinya sudah 6 April kemarin. Iya. Tapi harus diselesaikan sampai nanti 30 April. Apa sih bayar dhisik? Jadi nanti saya off itu tanggal 1 Mei. Oh, 1 Mei. Ya, mudah-mudahan nanti kepala sekolah yang akan datang di sini betul-betul menjadi tauladan bagi Amin. guru dan menganggap kita bukan sasaran aturan, tapi adalah mitra kerja yang siap untuk melaksanakan aturan-aturan dari pemerintah. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin hanya itu yang terkait dengan apa yang ingin saya terkait dengan basis-basis nilai kebajikan Bapak selama ini memimpin di SDN Karanganyar 2 Kecamatan Keraton. Yang mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi Bapak Ya. yang sebelumnya gitu.
yang mungkin dapat jenengan pakai contoh dan mungkin bisa diangan-angan. Saya mulai diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2014. Dalam kurun waktu 1 tahun itu saya sudah BLT karena keraton kekurangan guru. Baik itu faktor meninggal dunia maupun mutasi dan lain sebagainya. Dari situ SD yang saya PLT sampai memperoleh guru baru itu, alhamdulillah tidak ada kasus. Yang kasus artinya yang menjadikan saya untuk tidak disenangi. Tidak ada kasus-kasus yang sifatnya itu merenggangkan hubungan antara guru dengan guru atau dewan guru dengan kepala sekolah. Itu yang selama ini saya rasakan. Bahkan ketika saya keluar ya harus kembali ke lembaga asal, mereka merasa seperti ketinggalan. Itu apa tuh? Seperti kehilangan karena keakraban saya belum pernah menyalahkan, saya belum pernah memvonis diri tidak cakap tidak lain, tapi pendekatan persuasi, pendekatan saya emosional sudah saya anggap adik saya, kalau mungkin bisa dibawa saya, kalau mungkin sebelumnya sudah saya anggap sebagai saudara saya. Itu prinsip saya seperti itu. Di mana saya berpijak, di situ saya menemukan keluarga. Yang kedua, di SD saya sendiri, SD definitif itu 8 tahun. Alhamdulillah juga baik-baik saja, pernah menemukan kasus yang sifatnya itu sampai menjual, bahkan prestasi selama 8 tahun itu SD saya yang definitif itu ada juara 1 sampai 3 juara, walaupun cuma 3 kecamatan, karena notabene SD saya jadi kecil, cuma di bawah 200, maksimal 170. Tadi Bapak menggunakan teori yang saya pelajari Pak, itu di guru kebaya itu ada KSE, jadi KSE kompetensi sosial emosional. Jadi pendekatan Bapak secara dengan emosional, terus dengan persuasif dengan satu guru-guru begitu Pak ya. Baik. Ini kan 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau semar-mar. Tapi menikmati Pak ya. Iya. Karena saya tidak merasa ditekan. Itu harus itu tadi. Kalau yang kuliah pada etik guru, kepala sekolah ya waktu jadi kepala sekolah pada etik kepala sekolah. Oh gitu ya. Pelajari walaupun mungkin tidak 100% saya mengerti. Oh gitu ya. Manusia. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah sudi kami datangi terkait dengan wawancara tugas dari terkait modul 3.1 terkait dengan basis nilai kepentingan pemimpin. Demikian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua untuk guru hebat di Indonesia.
dalam hal ini kami berkesempatan hadir di SDN Surawadi, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dalam rangka mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dalam menentukan pengambilan keputusan dalam berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Pak Ibu, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Apakah kami boleh juga untuk wawancara, Bu? Boleh, silakan. Mungkin Ibu punya kegiatan hari ini? Alhamdulillah tidak Tidak ada. ada ya, jadi kita bisa nih ya untuk sharing bersama ya, tidak dengan punya ini ya. Baik. Mungkin yang pertama ini Bu, selama ini mungkin Ibu sudah mengalami bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus di lembaga Ibu terkait dengan dilema etika itu. Mungkin pengalaman itu bagaimana menangani kasus guru, kasus siswa dengan guru, itu bagaimana terkait dengan dilema etikanya? Dilema. Kalau untuk awal saya di sini bertugas di SDN Selambit pada bulan Oktober, memang banyak sekali dilema etika, mungkin efek dari COVID-19, terutama masalah kedisiplinan yang mana sudah terlena dengan masa COVID itu. Jadi untuk kedisiplinan anak di sini amat sangat kurang, khususnya pada waktu kedatangan. Sampai saya lihat itu 7:30 belum datang. Itu dilema etika. Perlu proses panjang untuk mendisiplinkan itu ya, Pak Joko ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk guru mungkin sama dengan kasusnya siswa, juga tentang kedisiplinan kurang. Bahkan sebelum saya masuk di sini tuh mohon maaf pernah tertimpa dengan permasalahan yang akan masuk pada mohon maaf tidak bisa kami sampaikan. Akhirnya dengan kejadian seperti itu menjadikan jera bagi dirinya tentang ya pulang sebelum waktunya, keluar tanpa pamit, tanpa pemberitahuan kepada kepala sekolah. Jadi kalau ada tamu yang mencari, kita tidak bisa menjawab. Nah, itu butuh proses yang panjang, dan alhamdulillah selama 6 bulan ini menunjukkan perubahan yang amat sangat drastis, khususnya tentang kedisiplinan. Itu untuk etika. Lalu dilemanya di mana ya sebagai seorang pemimpin ketika ada guru yang belum pulang, belum waktunya, membuat kebajikan itu seperti apa? Kebutuhan moral seperti apa? Yang pertama, ya tidak semua guru seperti itu Pak. Tidak semuanya ya. Jadi kita perlu pendekatan gitu. Pendekatan. Kenapa? Mungkin ada seringnya izin apa, ada keperluan apa di rumah atau apa, atau bisnis luar. Kan sekarang banyak sekali guru yang berbisnis online, ya COD kan gitu ya, ya. Mungkin itu, tetapi setelah kami berbicara secara ternyata saya harus memahami, saya harus bisa memahami satu guru. Pasti kan ada kekurangan dan kelebihan. Baik Bu ya, mungkin ini mungkin selama ini ya, bagaimana pendapat Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana sudah ada dua kepentingan yang sama-sama, Contohnya? Atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Contohnya mungkin antara ibu menjadi itu sebenarnya salah, tapi itu menurut itu benar. Itu bagaimana kira-kira untuk keputusan di sekolah Ibu? Memang Pak Joko kepala sekolah itu harus punya ide-ide yang bagus gitu untuk untuk menjadikan lembaga itu lebih baik lagi.
menjadikan perubahan yang lebih baik lagi. Tapi kan kita tidak lepas, bisa dikatakan seperti organisasi. Iya. Kepala itu perlu tangan, Iya. tangan itu perlu kaki. Kalau saya punya keputusan, selalu saya buat rapat dewan sendiri. Saya sampaikan keputusan, saya musyawarahkan. Saya sampaikan keputusan saya. Bila itu memang untuk menjadikan lembaga itu lebih baik, kita didukung. Tapi kalau itu menjadikan tidak lebih baik atau nanti ada permasalahan di belakang, itu biasanya langsung guru itu memberikan protes. Itu saya terima. Karena kan kepala sekolah tidak bisa menjadi otoriter, Pak, ya, menjadi apa itu namanya, bukan sepenuhnya kebijakan, tidak, karena kita satu keluarga, satu organisasi. Jadi saya tidak pernah keputusan saya langsung saya apa itu namanya, saya putuskan sendiri, saya tidak pernah. Selalu saya tawarkan kepada guru. Jadi keputusan ditampung dulu, ditampung, Bukan kemudian keputusan ditampung, keputusan kita buat, kita berikan kepada guru, segala pendapat, saran kita tampung, baru kita musyawarah. Kemudian langkah-langkahnya, terus kemudian pakai prosedur apa untuk menentukan keputusan itu. Kalau keputusan di dalam sekolah itu tidak melakukan, tidak menggunakan prosedur, Pak, ya, harus langsung. Maksudnya kalau ada sesuatu di lembaga itu saya anggap kurang selaku kepala sekolah, itu langsung saya sampaikan secara langsung. Tetapi kalau itu berhubungan dengan ngapunten siswa, saya harus menggunakan prosedur dengan paguyuban atau ketua komite, dan bahkan harus berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat yang terdekat. Itu kalau ada keputusan yang besar untuk lembaga. Tetapi kalau hanya untuk intern saja, itu hanya tidak menggunakan prosedur yang secara Keputusan awal saja. Nanti ada kolaborasi antara komite, ada murid gitu ya. Alhamdulillah Pak Joko, awal saya masuk di sini itu memang antara masyarakat dengan lembaga ini tidak ada Sinkron. kesinambungan, mungkin miskomunikasi. Yeah. Okay. Tetapi saat saya membuat keputusan seperti hal yang baru, seperti membentuk paguyuban, itu ternyata masyarakatnya itu antusias. Sebenarnya itu yang mungkin apa ya, kadang tidak kita lihat. Yeah. Sebenarnya masyarakat itu hanya ingin apa sih, Pak? Hanya ingin dihargai, dilihat, itu aja sebenarnya. Tidak perlu diberi sesuatu yang apa gitu. Yang penting diajak ngomong, diajak apa itu. Bisa sebenarnya. Jadi perlu ada komunikasi. Jadi itu kalau saya lihat perlu ada public speaking yang kira-kira bahasa itu bisa dicerna sama masyarakat. Jadi mungkin kalau saya amati ibu ini kasusnya internal juga ada istilahnya gitu ya, lembaga saja ya. Nah kemudian ini Bu, hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilemanya etika di situ. Contohnya mungkin pengambilan keputusan terkait dengan anggaran POS, anggaran PIP, anggaran dan sebagainya, terkait program-program di sekolahnya, itu padahal itu bukan kewenangan itu, tapi itu hanya sebenarnya itu baik, tapi bukan kewenangan itu, kewenangan penelitiannya. Itu bagaimana itu mengambil keputusan itu, kelima itu gimana? Untuk satu persatu panggil untuk bos kita setiap tahun anggaran memang membuat RKAS 1 tahun. Dan memang harus disesuaikan dengan anggaran bos itu. Maksudnya kalau bos itu cair, kita harus mengeluarkan sesuai dengan yang ada di RKAS. Akan tetapi kadang kita tidak tahu ada kegiatan apa, otomatis kan keluar dari RKAS dan harus kita tetap laksanakan. Nah, kalau seperti itu sebagai kepala sekolah, khususnya atau lembaga, tidak bisa menolak untuk itu. Harus tetap dilaksanakan di mana upaya dayanya kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS supaya juga tidak melenceng dari RKAS, supaya kegiatan di luar RKAS juga terlaksana. Itu kan kelimanya. Ya, dilimanya di situ. Gimana sudah itu kalau kepala sekolah
insya Allah di semua kepala sekolah Iya, iya. kalau sudah dihadapkan seperti itu harus punya solusi yang baik, tidak melepas oh ini tanggung jawabnya operator, ini tanggung jawabnya kendaraan, tidak, karena kepala sekolah adalah penanggung jawab. Jadi tidak terkait dengan itu, tapi itu perasaan seperti apa terkait dengan filmnya ketika ada proses seperti itu? Tantangan dan kenikmatan. Tantangannya, oh ini hal yang baru. Nikmatnya di mana? Nikmatnya, jadi saya maksudnya bisa apa ya, bisa lebih. Menikmati proses itu. Iya betul, bisa lebih menjadi kepala sekolah yang lebih punya inspirasi atau punya solusi lah. Strike lagi gitu Tuh, ya. ya, kalau dihadapkan hal-hal yang seperti itu. Dan agar kebajikan mau kayaknya pada nanti ya. Untuk masalah PIP di lembaga kami alhamdulillah tidak ada permasalahan, kerjasama kami dengan masyarakat yang mendapatkan PIP juga baik, dan dana itu tersalurkan sesuai dengan juknis dari pemerintah untuk PIP, alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih ya. Kemudian ini ada apa saja yang selama ini merupakan tantangan, jadi juga melakukan tantangan terkait dengan prestasi yang terkait pemimpin. Nah, bagaimana pengambilan keputusan itu pada dilimanya, bagaimana? Memang benar Pak Joko, keputusan itu ngapunten kita dengan orang banyak. Iya. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Otomatis kan? Makanya itu supaya orang itu yang tidak suka menjadi suka sama kita gimana? Ya, keputusan itu tadi kita punya keputusan, kita sampaikan secara bersama, kita tampung saran mereka, pendapat mereka, baru kita putuskan oh ini baik untuk lembaga, ini tidak baik untuk lembaga. Iya. Itu menjadikan solusi yang terbaik untuk menangani etika. Karena kalau kita lihat kan kebanyakan ya, itu kan seorang pemimpin mau ngambil kebajikan, mau ngambil nilai-nilai kebaikan itu kan mau dilakukan di lembaga. Tapi katanya di lembaga. Ya. Kemudian kita harus pakai etika. Etikanya pakai apa ya? Etikanya dengan pendekatan persuasif atau pendekatan personal, pendekatan mungkin dengan empati, begitu gitu ya. Tapi insya Allah kalau kepala sekolah itu tidak akan membawa lembaganya atau guru-gurunya kepada keburukan. Iya, pasti kepada kebajikan. Pastinya itu. Hanya saja kadang kita bisa diterima atau tidak diterima. Kendala kita Pak Joko di lembaga kami karena ini desa terpencil, nggih. Nah, ada keterbatasan tanah. Sebenarnya saya pinginnya ini lembaganya tidak ada musolanya, saya mau ada musola, ada lahan parkir. Kita keterbatasan dengan lahan, itu yang menjadi polemik untuk lembaga kami. Nah, kemarin sempat kita sudah menyampaikan kepada dinas, intinya dinas kalau mau mengajukan sesuatu harus ada bukti fisik yang jelas. Contoh seperti musola harus ada lahan yang memang punyaannya lembaga, bukan punyaannya orang, karena nanti dikhawatirkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nanti ahli warisnya akan menuntut. Itu yang menjadi komunikasi. Itu yang menjadi polemik kita sekarang. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau tentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang mulai dari awal sampai sekarang ini bilang apakah langsung diselesaikan lagi, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Untuk kasus personal? Iya, personal boleh, maka boleh. Kalau personal, karena ini sifatnya benda hidup, harus diselesaikan secara segera. Tapi kalau saya, Pak Joko, tidak pada, maksudnya di lingkup yang terbuka. Contoh dalam rapat Dewan Guru, saya sampaikan permasalahan satu guru yang punya masalah gini-gini, saya tidak pernah seperti itu. Kalau memang ada permasalahan satu guru, saya panggil. Saya panggil secara pribadi lah, kita berbicara tatap muka, kita berbicara secara kekeluargaan. Saya panggil, baru saya tahu oh permasalahannya di sini, saya ngasih solusi seperti itu. Kalau memang pertama yang saya lakukan tidak berhasil, saya akan konsultasi kepada pimpinan kami, yaitu Bapak Pengawas. Bapak Pengawas ngasihkan solusi, dan itu nanti saya sarankan kepada guru yang pertama. Untuk yang permasalahan lagi
ya eksternal di luar lembaga. Di luar lembaga, saya kendalanya dengan bahasa, Pak Joko. Public speaking. Iya, bahasa di sini adalah bahasa Madura. Saya sama sekali tidak tahu artinya bahasa Madura. Orang itu mau ngerasani saya, mau memuji saya, saya tidak tahu. Terus bisanya hanya senyum. Kalau orang Madura itu yaitu lupa minta dihargai, diwongnih, nah itu aja. Kalau Jadi yang buat jadi tantangan buat ke depan ya. Saya tantangannya harus bisa bahasa Madura. Bahasa Madura. Jadi pengembangan buat dengan bahasa. Kan itu yang utama kan Iya, komunikasi itu kan yang komunikasi, penting. public speakingnya harus sesuai dengan wilayah dan Betul, gitu. Ya. betul. Kalau kita public speakingnya pakai bahasa Inggris, ternyata bahasa Bahasa Madura, mungkin nah, bisa. nyambung. Nah, kemudian gini Bu, faktor-faktor apa yang selama ini Bu, apa itu mempermudah kegiatan di sekolah, atau siapa yang ada di belakang Ibu yang mendukung Ibu dalam kegiatan lembaga ini? Faktor yang amat sangat utama adalah Dewan Guru. Nah, itu Dewan Guru yang selama saya close lah untuk mereka-mereka, untuk beliau-beliaunya yang mau bekerja sama, baik tenaga, pikiran, bahkan waktunya untuk keluarga, diankan untuk lembaga. Itu yang pertama. Dan juga siswa-siswinya Pak ya, itu yang utama. Karena kalau guru mendukung, kepala sekolah mendukung, kalau tidak ada siswanya ya nggak akan jalan. Selanjutnya tokoh masyarakat. Alhamdulillah selaku ketua komite Pak Haji Ulin Nuha amat sangat mendukung segala kegiatan apapun. Kalau kita punya gawe selalu izin dulu sama Bapak komite. Kalau tidak diizini kami tidak akan jalan. Okay. Terus selanjutnya paguyuban, ada paguyuban kelas, ada paguyuban umum, itu sangat jalan, sudah terbukti waktu kita punya program untuk lomba kebersihan kelas. Wah, itu subhanallah antusiasnya paguyuban di luar ekspektasi kita yang Pak itu ya. Berarti itu ada struktur pengurus ya? Itu sudah ada paguyuban umum sama kelas. Jadi ada ketua paguyuban kelas, ada ketua paguyuban umum, itu sudah tertera di situ Pak Joko. Selanjutnya dari kepala desa, dari sekretaris desa yang alhamdulillah rumahnya di depan sekolahan itu juga ikut menjaga sebagai penjaga malam. Dan yang paling utama adalah yang namanya Pak Haji Ahmad, itu adalah tokoh masyarakat yang melebihi dari sekarang buat kami. Juga pernah menjadi donatur buat kami. Jadi ya, saling mensupport ya, antara di dalam sama luar saling support. Betul. Saling mendukung. Yang terakhir ini, kira-kira pengalaman pembelajaran apa yang Ibu petik dari pembelajaran di Lingkungan tadi mulai 6 bulan tadi selama ini? Kalau untuk itu saya masih belum memberikan tanggapan yang banyak Pak Joko ya, karena ini masih 6 bulan masih masa transisi. Masih banyak sekali kebajikan yang akan kami buat. Mungkin yaitu alhamdulillah ada perubahan secara signifikan masalah kedisiplinan, komunikasi dengan masyarakat, kerjasama dengan para pejabat yang ada di desa. Itu mungkin awal bagi kami. Untuk yang lain-lainnya masih belum, karena masih 6 bulan, masih butuh waktu yang panjang. Jadi itu terkait pembelajaran selama 6 bulan itu. Betul, ini pembelajaran kepala sekolah gitu. Tapi kalau untuk siswanya, alhamdulillah sekarang sudah lebih bagus daripada tahun-tahun yang kemarin. Gurunya lebih berinovasi untuk pembelajarannya, contoh menggunakan LCD, ada media pembelajaran yang dibuat sendiri, ada P5 yang menghasilkan produk, itu alhamdulillah sudah mulai terasa. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. 6 bulan seperti itu, apalagi itu tahun. Insya Allah, karena gini Pak, roda itu kan berputar nih. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas. Tapi kalau bisa itu selama 1 tahun kita mendatar dulu gitu. Nanti tahun berikutnya lebih step by step. Karena kalau nanti langsung kita ke atas, kita nanti akan kehabisan. Apa yang akan kita lakukan? Dan gitu nanti kita merasakan kebosanan dalam kepemimpinan kita. Nah,
kita kan juga punya masa kan Pak Joko, karena periode kepala sekolah itu kan 4 tahun. Iya. Kita berikan di 4 tahun ini Baiklah. step gas. Ya. Baik, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas pun tim SPN Selambit. Mudah-mudahan dari kita wawancara ini ada perkembangan nanti ke depan buat saya pribadi dan buat Ibu Kepala Sekolah. Oke. Oke. Saya juga ucapkan terima kasih. Kemarin ada kegiatan seleksi PAD yang dibuat oleh Pak Joko, yang mana di situ anak saya mendapatkan trofi juara 3 di MHK. Itu alhamdulillah yang dulunya tidak pernah sekarang mulai muncul, mulai hibit itu. Dan SDN Selambrit sekarang menjadi perhitungan di Kecamatan Kraton. Itu yang menjadi kita lebih semangat. Ya, demikian Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, wawancara kami dengan Ibu Dwi Anika MPDI dari SDN Selambrit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akhirnya proses proses DPM dulu itu bisa dilakukan. Dan kepala sekolahnya adalah Budian Kurniasi SPD, Kepala Sekolah SDN Perkotoan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini kami akan mewawancarai terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, bagaimana kabarnya Bu Dian? Baik-baik saja, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, nggih. Tapi saya kesindah apa Bu ya? Alhamdulillah diterima dengan tangan terbuka. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Tujuan kami di sini untuk menyampaikan bagaimana wawasan Ibu, pengalaman Ibu di lembaga ini sebagai seorang pemimpin. Itu aja sebenarnya, tidak terlalu dalam ya. Jadi selama ini gini Bu, bagaimana pendapat Anda, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mungkin D5 etika di situ, atau bagaimana Ibu mengidentifikasi tentang rujukan moral? Kalau mengidentifikasi, yaitu kita perlu kepekaan Bapak. Kepekaan untuk menangkap fenomena atau menangkap hal-hal apa saja yang terjadi di lembaga kita. Terus setelah itu, kalau seumpamanya sudah menimbulkan konflik atau sudah menimbulkan sesuatu yang bisa mengganggu proses, baru kita selesaikan. Nah, dari kasus itu kira-kira fenomena apa Bu ya, kalau boleh tahu? Kalau kebanyakan sih dari faktor gurunya ini Pak. Ya. Kalau dari faktor gurunya, fenomenanya yaitu kedisiplinan. Iya. Itu saja. Dan penanaman karakter mungkin. Dalam karakter. Iya. Jadi pada intinya sebelum kita menanamkan karakter kepada peserta didik kita, maka yang harus kita perbaiki adalah karakter dari guru-guru kita masing-masing. Kira-kira kalau boleh tahu, karakter apa yang ditanamkan terutama di guru-guru ini? Karakter yang pertama
sebagai basic yaitu religiusitas. Religiusitas. Iya. Terus cinta sama tanah air. Karena ada pepatah yang mengatakan jangan pernah kamu menanyakan apa yang sudah negara berikan kepada saya, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah kamu lakukan atau yang sudah kamu berikan kepada negara. Dengan adanya konsep seperti itu, insya Allah Pak, maka dia akan mendedikasikan apapun sebagai seorang guru yang terbaik. Baik Bu ya. Kemudian gini Bu, bagaimana Anda sebagai kepala sekolah menjalankan pengambil keputusan? Nah itu terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingannya bersama. Jadi bagaimana Anda pengambilan keputusan itu jamping itu ada dilema etikanya. Nah, itu bagaimana pengambilan itu keputusannya? Terus terang saja, kalau pengambilan keputusan yang harus kita pegang teguh itu adalah aturannya, aturan baku, atau undang-undang, atau perda, atau pergub, atau keputusan dinas, peraturan dinas yang kita pegang dahulu. Setelah itu kita pengimplementasiannya kita rapatkan dulu. Nah, di dalam rapat itu antara satu orang dan satu orang individu yang lain itu kadangkala kondisinya tidak sama, Bapak. Dan di situ kita punya planning A, B, C, D tadi. A untuk kondisi yang ideal, B turunannya C sampai sejauh mana kekuatan dari guru-guru saya. Itu planning yang terakhir. Contoh, dari yang kalau yang masih muda-muda sih enak Bapak ya, bisa diajak berlari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi untuk guru kita yang sudah sepuh, yang sudah ada yang sudah berpenyakitan, apakah treatmentnya sama? Kan nggak mungkin seperti itu. Lalu ukurannya melihatnya bagaimana Bu? Kalau itu karakter itu akan terlaksana dengan baik. Ukurannya, kalau ukurannya yaitu tadi kita buat instrumen, atau kalau tidak kita punya patokan. Oh, peraturan ini seperti ini, implementasinya harus seperti ini. Seperti itu saja, Bapak. Oh, oke. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan di lembaga? Prosedurnya tetap setelah kita mendapatkan peraturan atau setelah kita mendapatkan istilahnya tugas dari dinas, kan biasanya rapat itu, rapat K3S, lalu kita tularkan kepada yang ada di lembaga. Tetap kita mengadakan rapat, Bapak. Rapat itu ada yang bersifat bulanan, karena setiap bulan kita melakukan rapat. Ada juga rapat yang bersifat insidental. Sesuai, mendadak, atau juga ketika jarang ya sama WA, karena kan gimana ya komunikasinya takut salah, maka ketika ada informasi yang mendadak tadi kita ke ruang guru yang ada dulu, kita ajak omong-omong, baru nanti bisa ketok tular yang lainnya. Itu lihat masalahnya ya Pak ya. Kemudian kira-kira apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam melaksanakan sebagai seorang pemimpin dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Komunikasi, Bapak. Komunikasi yang efektif. Dengan cara komunikasi efektif itu apakah bisa dapat? Insya Allah bisa. Kalau komunikasi kita efektif, entah itu seumpamanya, yaitu tadi sama global ya, klasikal. Nanti kalau seumpamanya ada sesuatu yang dilema etika moral tadi yang menyangkut seseorang, maka kita ajak beliau itu komunikasi secara individual. Secara persuasi. Iya, persona individual, baru kita nge-treat di situ, kita lakukan komunikasi, tetap komunikasi yang efektif. Nah, kemudian kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam memimpin di lembaga ini? Tantangannya itu adalah yaitu tadi dedikasi setiap individu. Dedikasi dalam artian gini,
dia sebagai seorang guru. Tupoksinya apa? Itu. Kalau seumpamanya beliau itu sudah sadar tupoksinya sebagai guru, itu enak Bapak. Nah, yang tidak sadar itu. Lalu dedikasi yang sadar seperti apa? Dedikasi yang sadar adalah dedikasi yang tanpa adanya perintah, tanpa adanya monitoring, tanpa adanya pengawasan, dia sudah bisa melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Entah itu sebagai seorang pendidik atau juga beliaunya sebagai seorang tenaga kependidikan. Dalam kasus itu, kira-kira apakah itu termasuk ilmunya ibu sebagai seorang ibu? Bagaimana caranya untuk biar tidak etika ini tidak mengeluarkan ke gurunya dan dirinya tidak terkena ke kepala sekolah? Itu memang sulit karena yaitu tadi apa itu yang kita